ada salah satu petinggi atau kepala desa Kampung Johasa itu ada semacam serah terima stiker salah satu calon atau katakan alat peraga kampanye itu ini dilakukan oleh oknum kepala desa, Pak. Apakah itu sudah termasuk oknum atau dia jabatan aktif melekat? Yang menerima itu walaupun dia memakai pakaian sipil bukan sebagai jabatan sebagai kepala desa, tapi jabatan sebagai kepala desa itu tetap melekat sebagai perangkat desa, di mana perangkat desa atau jabatan kepala desa atau kepala kampung di sini itu dibiayai dengan anggaran dari pemerintah, sehingga sama dengan PNS sebetulnya dengan aparatur, sehingga harus mengikuti larangan dan kewajiban yang jelas dikeluarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dalam kaitannya terkait dengan pemilu atau legislatif maupun pilkada, kepala kampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 dilarang mengikuti atau melakukan politik praktis, di mana dalam artian politik praktis ini mendukung salah satu calon atau salah satu baik itu calon legislatif maupun calon dari pimpinan daerah. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 nomor 7 yang telah diperbarui terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023, dalam pasal 282 dinyatakan secara jelas aparatur, pejabat struktural, pejabat fungsional sampai dengan kepala desa dilarang melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan salah satu pihak yang mengikuti kontestansi baik itu pemilu legislatif maupun pemilihan dari kepala daerah. Kepala daerah ini walaupun dia tidak mengatasnamakan jabatan di situ sebagai kepala desa, justru inilah dia mengingkari sumpah jabatannya itu untuk tidak melakukan politik praktis tersebut. Dan ini termasuk melanggar larangan. Dan yang terberat di Undang-Undang Pemilu itu bagi aparatur sipil maupun perangkat desa yang disebutkan 282 tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Nah, ini akan diatur sendiri dan ini harusnya Bawaslu sudah bisa berkoordinasi dengan kami dan dengan DPMP pemerintah untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Oknum kepala desa, apakah sanksi yang diberikan itu berbentuk apa, Pak? Nah, nanti kita ini dulu, begitu laporan kita terima baik dari manapun termasuk dari media massa, kalau itu laporan atau koordinasi dari Bawaslu, setelah Bawaslu menerima laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan nanti pasti akan berkoordinasi dengan kami. Tapi kalau itu sudah pengaduan masyarakat, kami wajib untuk menindaklanjuti, sehingga dari situ kami akan membentuk tim untuk melihat kebenaran dari informasi tersebut. Kalau ternyata di informasi itu kebenarannya benar informasi tersebut, nah kami akan mengambil langkah-langkah dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada hukuman-hukuman terhadap larangan yang telah dilanggar oleh oknum kepala desa itu. Jadi akan kita lihat sebatas mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tapi tadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pemilu itu cukup berat sanksinya sampai ke arah pidana. Kalau ke arah pidana, bila itu hukumannya sampai di atas 3 tahun atau 5 tahun sekarang ini, 3 tahun 5 tahun bisa di PTDH. Jadi itu. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan dan itu memang melanggar semua ketentuan peraturan yang berlaku, nanti kita serahkan ke pejabat yang pengambil keputusan untuk diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tidak harus menunggu dari Bawaslu. Kalau itu memang ada laporan. Dari laporan, baik laporan tertulis, terus laporan dari masyarakat melalui media massa, mungkin kita bisa langsung menindaklanjuti. Karena laporan dari media massa merupakan laporan dari masyarakat yang wajib harus kita tindak lanjuti. Dan nanti akan kita koordinasikan dengan OPD terkait. Karena pengawasan untuk kepala kampung, pengawasan kampung itu mulai dari camat.
camat, nanti dari DPMK selaku pembina, dan kita inspektor sebagai aparatur fungsional di situ.